Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, tetap semangat ya belajar agamanya. Mari kita melanjutkan pelajaran agama, mempelajari kisah para nabi ya. Hari ini kita akan melanjutkan menceritakan kisah Nabi Nuh. Silahkan dengarkan dengan baik ya. Nabi Nuh alaihi salam itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kaumnya yang sangat rusak. Kaumnya itu mempunyai perilaku dan perbuatan yang sangat buruk, bahkan mirip seperti binatang. Mereka tidak mau menyembah Allah dan mereka tidak mau patuh terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Nuh. Pada awalnya, Nabi Nuh itu disukai oleh kaumnya. Karena Nabi Nuh memiliki budi pekerti yang baik, sangat peduli terhadap orang fakir miskin. Tapi setelah Nabi Nuh mengajak mereka untuk menyembah Allah, mereka meninggalkan Nabi Nuh. Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka tidak mau meninggalkan berhala, padahal berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Nuh terus berdakwah, "Wahai kaumku, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Sembahlah Allah karena Allah Tuhan yang patut disembah. Mohon ampunlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberimu rizki yang berlimpah." Tapi apa dakwahnya Nabi Nuh itu tidak dianggap. Bahkan para pemuka kaum tersebut tidak senang terhadap ucapan Nabi Nuh. Ia menjawab dengan sinis, "Wahai Nuh, dapatkah kau membuktikan jika kamu adalah utusan Allah untuk meluruskan jalan kami, sedangkan kamu sendiri tidak mempunyai kelebihan yang istimewa?" kata pemuka kaum itu. Pemuka kaum pun meninggalkan Nabi Nuh dan Nabi Nuh pun bersedih. Bukan hanya karena kaumnya tidak mau menyembah Allah, tetapi juga karena keluarganya, yaitu istrinya dan anaknya yang bernama Kan'an juga tidak mau beriman kepada Allah. Kan'an berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah," ayahnya Nabi Nuh, "Wahai ayah, janganlah engkau melarang kami untuk menyembah berhala-berhala itu, karena berhala-berhala itu mendatangkan rezeki kepada kami," kata Kan'an. Nabi Nuh pun menjawab, "Wahai anakku, engkau salah. Engkau salah, berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan rezeki kepada kalian. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah Tuhan yang harus kita sembah." Tapi apa kata istrinya? Istri Nabi Nuh berkata, "Sudahlah Kan'an, jangan dengarkan perkataan bapakmu yang sudah mulai pikun." Akhirnya Kan'an dan istrinya pun pergi meninggalkan Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Semakin hari perbuatan kaum Nabi Nuh sewenang-wenang semakin menjadi. Mereka menganggap dengan kekayaan yang dimiliki bisa berbuat sesuka hati. Bahkan mereka meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya. Karena pada waktu itu Nabi Nuh dan pengikutnya lebih miskin. Dan saat itu harta menjadi ukuran ketinggian martabat seseorang. Orang-orang miskin diperlakukan bagaikan binatang. Orang-orang miskin hanya dipandang sebelah mata. Lalu para pemuka kaum mendatangi Nabi Nuh, "Wahai Nuh, jika engkau menginginkan harta, maka kami sanggup memberimu harta yang banyak, sehingga kamu menjadi orang paling kaya. Begitu pula jika kamu menginginkan kekuasaan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami. Namun ada syaratnya, kamu harus menghentikan dakwahmu." Kata pemuka kaum kafir menyuruh Nabi Nuh untuk tidak lagi mengajak mereka menyembah Allah. Nabi Nuh disuruh berhenti berdakwah, dan Nabi Nuh akan diberikan harta kekayaan. Tapi Nabi Nuh tidak mau. "Sesungguhnya aku berdakwah untuk keselamatan kalian semua dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari kalian. Biarlah Allah saja yang akan memberikan imbalan terhadap diriku," ucap Nabi Nuh. Akhirnya semua pengikut kaum kafir hanya menertawakan Nabi Nuh.
Mereka menganggap Nabi Nuh sudah gila karena tidak mau menerima tawaran mereka. Tidak hanya itu, mereka meludahi Nabi Nuh lalu pergi begitu saja. Akhirnya setelah dirasakan umatnya tidak mau lagi diajak pada kebenaran, setelah 950 tahun berdakwah hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajakan dan ajaran Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu karena Allah bermaksud akan memberi azab, memberikan hukuman, menenggelamkan semua kaum yang durhaka itu. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membuat perahu yang dibimbing dan dibantu oleh para malaikat. Lalu para pemuka kaum berkata, "Lihat saudara-saudara, Nuh dan pengikutnya sudah mulai gila. Dia membuat perahu di gunung. Hendak di manakah dia ingin berlayar? Sedangkan sekarang bukan musim penghujan." Para pemuka kaum kafir mereka menertawakan dan menganggap Nabi Nuh gila. Akhirnya setelah selesai membuat perahu yang sangat besar, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa masing-masing binatang berpasangan serta tumbuh-tumbuhan yang dapat dibawa. Setelah itu Nabi Nuh dan semua pengikutnya di dalam kapal berhembuslah angin topan yang sangat dahsyat. Hujan turun dengan lebat dan bumi memancarkan air dari segenap penjuru. Tidak berhenti selama beberapa hari sehingga air pun bertambah tinggi dan bumi berubah menjadi lautan yang sangat luas. Orang-orang kafir berlarian menyelamatkan diri, mereka mencari daratan yang lebih tinggi, namun air tetap mengejarnya. Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an yang hampir tenggelam. Maka Nabi Nuh memanggilnya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan engkau menjadi orang kafir yang ingkar kepada Allah." Kan'an tidak menghiraukan ajakan ayahnya. Ia terus berlari menuju puncak pegunungan, namun air segera menenggelamkannya. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Jadi orang-orang kafir semuanya tenggelam, semuanya meninggal. Dan Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan dan menyuruh bumi untuk menelan kembali airnya. Maka surutlah banjir itu, kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di Gunung Judi. Orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka. Nah, itu kisah Nabi Nuh. Sekarang kisah Nabi Hud. Nabi Hud ya. Nabi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh. Beliau diutus kepada kaumnya yaitu kaum Ad yang tinggal di daerah Ahqaf. Kaum Ad itu mempunyai bentuk tubuh yang besar dan kuat. Mereka juga pandai membuat bangunan-bangunan yang indah dan benteng-benteng yang kokoh. Mereka juga memiliki kebun-kebun dan ladang-ladang pertanian yang luas dan subur, sehingga hasilnya melimpah ruah. Namun sayang, kaum Ad itu sangat durhaka kepada Allah dengan cara menyembah berhala. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajak mereka bertaubat dan menyembah Allah, beriman kepada Allah. "Wahai kaumku, marilah kita beriman kepada Allah, sebab hanya Dia yang bisa memberikan rizki dan memakmurkan kehidupan kita. Allah pula yang bisa menghidupkan dan mematikan semua makhluk hidup di muka bumi ini." Lalu apa kata kaumnya? Kaumnya berkata, "Wahai Hud, saudara kami, kenapa engkau melarang kami menyembah berhala-berhala itu? Karena berhala-berhala itu telah disembah oleh nenek moyang kita?" Ucap pemuka kaum kafir dengan sinis. Melihat sikap kaumnya yang belum mau beriman kepada Allah, Nabi Hud terus mendoakan kaumnya semoga mendapat hidayah dari Allah. Setelah Nabi Hud berdakwah, peringatan-peringatan yang diberikan oleh Nabi Hud tidak dihiraukan. Nabi Hud menyerahkan semuanya kepada Allah. Nabi Hud tidak pernah bosan untuk mengajak kaum Ad untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Tapi kaum Ad
semakin berbuat kerusakan di muka bumi. Setiap kali mendapat peringatan dari Nabi Hud, mereka selalu berbuat durhaka dan sombong. Bahkan mereka secara terang-terangan menolak untuk mengakui Nabi Hud merupakan utusan Allah. Akhirnya Nabi Hud berdoa, "Ya Allah, berilah mereka sedikit cobaan dengan adanya musim kemarau panjang. Mungkin dengan cobaan itu mereka akan iman kepadamu." Allah mengabulkan doa Nabi Hud. Musim kemarau yang panjang terjadi. Segala harta yang dimiliki kaum Ad habis. Kaum Ad mengira musibah yang menimpa mereka terjadi karena berhala-berhala. Musim kemarau yang menimpa kaum Ad kurang lebih 3 tahun, tidak ada setetes embun pun yang jatuh ke tanah. Hal ini membuat semua sumber mata air pada saat itu tidak dapat berfungsi. Bumi betul-betul kering dan tandus. Akan tetapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Suatu malam, malaikat mendatangi Nabi Hud. Mereka memberitahu azab Allah sebentar lagi akan datang. Malaikat berpesan kepada Nabi Hud untuk segera meninggalkan perkampungan bersama pengikutnya. Malam itu juga Nabi Hud bersama pengikutnya meninggalkan perkampungan mereka menuju ke Hadratul Makkah. Maka janji Allah pun datang. Kaum Ad dibinasakan dengan angin topan yang sangat dahsyat, serta petir yang membinasakan siapa saja. Azab itu ditimpakan oleh Allah kepada mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti-hentinya. Mereka kaum Ad pun roboh bagaikan pohon-pohon bertumbangan. Adapun Nabi dan orang-orang yang beriman selamat dari azab itu. Nah, terima kasih. Begitulah kisah Nabi Nuh dan Nabi Hud. Silahkan untuk tugasnya kalian kerjakan uji kemampuan halaman 132 sampai 133. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.